Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Tanbila absen 7. Saya Musaka Nugraha absen 26. Saya Lintan Kinasi absen 18. Saya Flora Sukanityas absen 16. Saya Shauli Putri Arianti absen 34. Jadi di sini kami mengambil tema Duta Perdamaian karena Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam sehingga bisa aja terjadi konflik. Nah, tujuan kita mengambil tema ini tuh agar jika terjadi konflik di Indonesia, kita tidak hanya ikut-ikutan konflik doang, tapi kita bisa jadi duta perdamaian dari konflik. Selamat menyaksikan. Guys, kalian tahu nggak kejadian tahun 1998? Pernah dengar sih, tapi nggak pernah baca artikel penuhnya sih. Emang itu ngebahas apa sih? Jadi tahun 1998 itu konflik antara pribumi sama orang Tionghoa terjadi. Itu karena perekonomian Indonesia waktu itu lagi down banget, terus lebih condong ke orang Tionghoa. Jadi orang-orang pribumi itu kayak kesel, masa kita orang Indonesia asli lebih miskin daripada mereka. Oh, jadi karena itu terjadi konflik. Apa karena masyarakat Indonesia tidak terima? Ya bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada etnis Tionghoa? Kalian tahu ini tokoh siapa? Siapa? Ini tokoh orang Cina. Mereka nggak bakalan berani kalau kita ngambil sekarang. Benar, orang Cina tidak akan berani kalau kita jarah. Orang Cina tidak pantas hidup makmur di negara kita. Tunggu, apakah kalian yakin mereka tidak akan datang? Wah, super duper yakin. Mari kita manfaatkan waktu ini. Ambil aja. Ya. Kalian ngapain? Kalian ngapain sih di barang-barang kami? Kalian balikin nih, kesel banget. Kalian tuh pencuri, memanfaatkan keadaan, mempersulit hidup orang lain. Kalian mengambil barang-barang kami, balikin, itu milik kami. Kenapa? Kalian pikir uang yang kalian dapatkan itu udah kalian dapat dari mana? Itu milik negara kami. Tinggal di Indonesia itu udah gratis. Kalian mau kembali? Ayo balikin semuanya, yang lain juga. Sini gak? Video sebelumnya merupakan salah satu faktor dari banyaknya alasan mengapa terjadinya kejadian tahun 1998 yang kami dapatkan berdasarkan data serta artikel penyebab terjadinya krisis moneter 1998 adalah nilai rupiah yang turun, tingginya utang luar negeri, pemerintah kurang tanggap, serta solusi IMF yang gagal. Pada tahun 1998 juga banyak sekali dampak krisis moneter, yaitu perusahaan gulung tikar. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya mengalami gulung tikar. Penurunan nilai tukar rupiah yang melonjak membuat perusahaan tidak bisa membeli bahan baku dan melakukan kegiatan produksi, sehingga terpaksa harus kehilangan bisnisnya. Situasi ini sangat merugikan karena ada banyak pekerja yang kehilangan sumber penghasilan sehingga kemiskinan meningkat tajam. Yang kedua, perbankan mengalami kredit macet. Penyebab krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan nilai tukar rupiah menurun akhirnya membuat seluruh bank menghadapi situasi kredit gagal bayar. Kredit macet ini merugikan bank, sehingga pemerintah memutuskan untuk menggabungkan beberapa lembaga keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ketiga, hilangnya kepercayaan negara asing. Indonesia saat itu cukup terbuka bagi investor asing yang menanamkan modal usahanya di perusahaan dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencocokkan nilai tukar rupiah dengan harga pasar. Namun, bukannya membaik, nilai tersebut justru mencapai angka yang lebih rendah daripada sebelumnya. Hal tersebut membuat investor tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia akan memberikan hasil yang baik, sehingga mereka memilih untuk menarik modalnya. Harga bahan pokok yang meningkat, selain menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, nilai tukar terus terdepresiasi akan mempengaruhi harga komoditas pokok. Kenaikan harga barang pokok membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli dan menimbulkan protes di mana-mana. Yang kelima, kerusuhan masyarakat.
Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin memburuk karena terjadi berontak antara pelaku demo dengan pihak polisi. Akibatnya, bentrokan massa pun pecah dan menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. Krisis moneter 1998 adalah suatu kejadian yang membuat perekonomian negeri menjadi sangat terpuruk. Hal ini ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah dengan meningkatnya angka pengangguran. Meskipun saat ini perekonomian Indonesia nampak baik-baik saja, namun tidak ada salahnya bagi Anda untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan diversifikasi investasi. Sebenarnya buat nyelesain konflik 98, Krismon 98 nggak perlu ada kerusuhan sih, karena itu kan nimbulin banyak korban jiwa, terus ya pokoknya jadi banyak korban lah gara-gara kerusuhan itu. Iya, aku juga setuju. Musyawarah damai itu lebih baik. Iya, aku juga setuju. Masalah selesai tanpa adanya perdebatan. Apakah semudah itu masalah akan selesai? Intinya semua pihak harus beritikat baik untuk mencari jalan keluar guna kepentingan bersama. Iya, dan jika semua beritikat baik dan yang salah mau dikoreksi, kondisi akan lebih membaik dan masalah juga akan cepat teratasi. Cuman masalahnya waktu itu nggak sekecil itu, masalahnya itu rumit. Waktu itu Krismon itu menyebabkan mata uang rupiah dulu $1 itu setara 11.000. Zaman dulu 11.000 kan besar, bukan uang yang kecil. Dan itu juga berdampak pada kebutuhan bahan pokok yang jadi langka saat itu. Nah, itulah yang membuat masyarakat Indonesia bergerak. Seharusnya semua bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Contohnya adalah diskusi bersama di istana yang dihadiri oleh beberapa pihak yang terkait. Perwakilan bagaimana? Perwakilan misalkan dari MPR, DPR, Menteri Perekonomian, Menteri Pertahanan, terus dari mahasiswa, para ulama, dan berbagai pihak yang terkait. Nah, setelah semua berkumpul, bisa dilakukan musyawarah atau rapat tentang pembahasan penyebab-penyebab Krismon. Itu juga di situ juga langsung cari tuh solusinya gimana. Iya, pemerintah juga bisa menganalisa apa sih kesalahan yang telah mereka buat sehingga menurunkan nilai rupiah. Jika ternyata pemerintah yang menjabat saat itu mengambil kebijakan, apalagi sudah menjabat selama 32 tahun, artinya harus turun dan diganti. Semua pihak harus menerima dan menjalankan hasil musyawarah tersebut. Betul, maka dengan besar hati Soeharto mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya dan memberikan hak orang lain untuk menggantikan posisinya. Dan semua akan terselesaikan dengan aman dan damai. Rasa iri hati akan selalu ada di dalam jiwa kita dan menimbulkan rasa dan perilaku yang tidak senonoh, juga bisa membuat orang lain dalam ancaman. Hanya ada iman dan perilaku kita untuk menahan semua itu dan mencari jalan keluar dari kekerasan yang terjadi. Semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau diskusi. Setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, namun dengan cara bermusyawarah dan berbicara secara kekeluargaan dapat dilakukan untuk menghindari konflik. Keberanian untuk mendengarkan, kebijaksanaan untuk memahami, dan keuletan untuk mencari solusi adalah kunci untuk menyelesaikan konflik dengan perdamaian. Kita harus saling beretikat baik atau saling menghargai dengan siapapun supaya tidak ada konflik antar masyarakat, dan jika ada suatu masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Dan perwira, siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. 2, 3. Sekian dari kelompok 7